Cek 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 cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dah love profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like supaya kita bisa upload lancar terus. Setiap hari bisa upload 2 untuk love profilnya. Dan yuk langsung aja kita gaskan lagi dah love profilnya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Lee Seok-gi pada akhirnya dia menunjukkan kapasitasnya sebagai Master Sekte Lu. Dia pun menunjukkan kemampuan miliknya untuk dapat merebut Nona Xian dari Gunung Chunkyu ini. Dan di sini Lee Seok-gi walaupun dia berhasil mengalahkan Master Sekte di dalam sebuah pertandingan, tapi secara hakikat utama di dalam sebuah perselisihan Lee Seok-gi tidak berhasil menjatuhkan Master Sekte karena memang perbedaan level yang mereka miliki sungguh sangat jauh. Tapi setelah Lee Seok-gi dia memenangkan pertandingan itu, di sini dia justru malah menantang sosok lainnya lagi, dan yang dia tantang bukanlah main-main tapi sosok terkuat yang ada di Bezo, yaitu Saintis. Dan untuk mereka yang melihat Lee Seok-gi berani sekali menantang Saintis, tentunya membuat mereka semua pun shock. Bagaimana bisa Lee Seok-gi menantang orang terkuat yang ada di Bezo? Karena mau bagaimanapun Saintis dia ada di tingkatan yang sama, level yang sama dengan Soft Dragon. Dan itu jelas membuat mereka semua cukup terkejut. Tapi untuk Saintis sendiri, dia nggak peduli dengan itu semua. Justru ketika dia ada di atas arena, dia pun mendekati Lee Seok-gi dan dia juga berujar, wah. Lee Seok-gi dibandingkan melihatnya dengan menggunakan teknik mata surgawi, penampilan aslinya ternyata jauh lebih tampan dari yang sebelumnya. Ucap dari Saintis ketika dia melihat Lee Seok-gi dari jarak yang cukup dekat. Bahkan saat ini justru dia malah kesemsem dong ketika dia melihat Lee Seok-gi dari jarak sedekat ini. Penampilannya sungguh luar biasa. Ucap dari Saintis. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi sendiri ketika dia dilirik oleh Saintis tentunya membuatnya agak sedikit gimana gitu. Dia pun merasakan kalau Saintis ini agak lain. Apalagi Saintis juga memiliki sebuah teknik yang disebut sebagai Unity of Heaven and Humanity. Ya itulah nama tekniknya, yang gue singkat sebagai Heaven aja lah, teknik Heaven. Dimana teknik itu memberikan Saintis sebuah pesona yang luar biasa pula yang tidak kalah dengan Lee Seok-gi. Dan kini berdiri berhadapan seseorang yang memiliki pesona level 10 dan juga teknik Heaven, tentunya membuat orang-orang yang melihatnya mereka semua sungguh kesemsem. Dua keindahan tiba-tiba aja berada di puncak di panggung yang sama. Sedangkan untuk Saintis, dia pun tahu kalau saat ini Lee Seok-gi dia juga sedikit terluka, dan itu membuatnya berujar, kau terluka dan energi spiritualmu juga sudah hampir habis. Ucap dari Saintis. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan kalau dia masih dapat berdiri. Tenang, aku masih bisa melakukan sebuah penerobosan. Ini hanyalah sebuah luka kecil. Ucap dari Lee Seok-gi. Yang mendengar itu semua, mendengar Lee Seok-gi dapat melakukan sebuah penerobosan lagi, tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Padahal sebelumnya Lee Seok-gi telah melakukan sebuah penerobosan 7 level sekalipun, dan kali ini dia dapat melakukannya lagi, tentunya mengejutkan bagi mereka semua yang melihatnya. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi alasan kenapa dia ingin melawan Saintis karena memang sebelumnya ketika dia melawan Master Sekte itu adalah murni sebuah pertandingan, yang artinya dia tidak bisa mendapatkan sebuah berkah ataupun free loot kepada Master Sekte, dan itu membuatnya agak sedikit kecewa karena sebelumnya Master Sekte ia ada di rank 8, tapi metode yang dia lakukan itu adalah sebuah pertandingan, yang artinya aku tidak bisa mendapatkan sebuah keberuntungan, dan itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Tuaji sebelumnya, karena saat itu dia murni memberikan sebuah bimbingan, dan itu membuatku mendapatkan sebuah hadiah dari sistem. Tapi kali ini tidak. Ucap dari Lee Seok-gi. Maka itulah di sini Lee Seok-gi dia pun berniat untuk dapat melawan Saintis. Siapa tahu dia mendapatkan sebuah keuntungan free loot dari Saintis. Tapi untuk Saintis, sebelum dia melakukan aksinya, sebelum dia setuju ataupun tidak, dia berujar, lukamu terlalu parah. Dan itu merusak estetika. Ucap dari Saintis yang kini melepaskan sebuah teknik kecil, dan dengan tekniknya itulah membuat Lee Seok-gi dalam sekejap dia dikelilingi oleh bunga-bunga kupu-kupu bunga, dan dalam sekejap juga semua luka-luka yang dimiliki oleh Lee Seok-gi langsung hilang, langsung sembuh total, yang membuat Saintis yang melihatnya dia pun berujar, dengan begini, ini baru sempurna. Ucap dari Saintis yang kagum dan senang ketika melihat Lee Seok-gi sudah kembali pulih, yang membuat Lee Seok-gi dia pun bingung.
Jangan-jangan dia hanya mengincar penampilanku, ucap dari Lee Shogi. Dan di sini Lee Shogi dia juga bingung dengan apa yang coba dilakukan oleh saintis orang ini. Orang ini agak lain nih, ucap dari Lee Shogi. Dan hal itu juga disadari oleh Qian yang memang tahu sifat dari masternya. Aduh, master. Master keinginannya adalah sebuah keindahan dan aduh paman lu di sini Qian dia pun malu kalau masternya ketahuan kalau memiliki sebuah keinginan unik seperti ini. Tapi di sini untuk saintis sendiri dia berujar, aku tidak bisa mengalahkanmu jika aku harus menekan level kultivasiku yang ada di tingkatan yang sama dengan dirimu. Dan untuk pertandingan kali ini, aku akan membiarkan kau memenangkannya saja. Ucap dari saintis yang mengaku kalau dia akan kalah aja ketika Lee Shogi akan menantang dirinya. Tapi di sini mendengar apa yang diucapkan oleh saintis tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Bagaimana bisa saintis mengaku kalah begitu saja? Gila, ucap dari mereka semua yang bingung. Apalagi para tatua, mereka juga tidak menyangka kalau ternyata saintis sampai berkata seperti itu, yang artinya, bukankah itu artinya saintis dia mengakui kalau Lee Shogi itu bahkan bisa menjadi lebih kuat daripada dirinya di masa depan, ucap dari orang-orang ini. Dan untuk saintis sendiri dia nggak peduli dengan stigma dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia berujar, mungkin kita akan bertanding tapi tidak untuk kali ini. Hal ini tidak seharusnya terjadi di sini dan tidak seharusnya terjadi saat ini, ucap dari saintis sebelum dia pun menghilang dari atas arena. Melihat apa yang diucapkan oleh saintis tentunya mengejutkan bagi para player-player yang melihatnya. Mereka pun sungguh sangat antusias untuk dapat melihat aksi yang akan ditunjukkan oleh Shogi. Namun untuk Lee Shogi sendiri saat ini dia pun tentunya tidak mungkin dapat pergi meninggalkan Bezo sebelum dia pun mendapatkan sebuah bimbingan dari saintis. Tidak, aku sebelum pergi meninggalkan tempat ini tentunya aku harus mendapatkan sebuah pelajaran dari saintis. Minimal aku mendapatkan 1 kali free load dan itu benar-benar akan luar biasa. Jika tidak, ini akan rugi, ucap dari Lee Shogi. Dan setelah saintis pergi tentunya pertandingan semua yang ada di tempat ini telah usai, yang membuat kini Nona Xian dia pun datang ke atas arena dan dia pun memastikan kondisi dari Lee Shogi dan dia ingin memeriksa luka dari Lee Shogi. Tapi saat ini ketika dia sudah memeriksanya, semua luka-luka yang dimiliki oleh Lee Shogi telah menghilang, telah disembuhkan oleh saintis yang membuatnya berujar, semua lukamu telah disembuhkan oleh saintis, tapi tubuhmu masih kekurangan energi spiritual dan kau perlu pulih secara perlahan-lahan, ucap dari Nona Xian. Maka dari itulah kini dia pun mengucapkan salamnya kepada para tetua dan juga Master Sekte untuk dapat memulihkan kondisi dari Lee Shogi, dan itu membuat para tetua pun mengizinkan Qian Xian untuk membawa Lee Shogi pergi. Dan setelah diizinkan di sini, Nona Xian dia pun langsung pergi bersama dengan Lee Shogi yang meninggalkan Qian di tempat ini. Bibi, tunggu Bi, ucap dari Qian yang kini dia pun mengikuti mereka berdua juga pergi. Dan melihat Lee Shogi yang mendapatkan dukungan dari saintis, Qian, Xian dan juga beberapa tetua tentunya membuat nenek tua ini dia pun bingung. Aduh, kenapa perasaanku jadi seperti ini ya? Kenapa mereka malah mendukung orang luar? Ucap dari nenek tua ini. Sedangkan untuk Lee Shogi sendiri, saat ini dia pun dikekep sama bininya yang membuatnya sungguh sangat senang. Wangi, ucap dari Lee Shogi. Namun tak lama setelahnya, kini mereka pun tiba di kediaman dari Nona Xian. Dan setelah tiba di kediaman ini, di sini Nona Xian dia pun berjalan meninggalkan Lee Shogi yang membuat Lee Shogi dia pun bingung. Ada apa? Apakah dia marah? Ucap dari Lee Shogi, dan ternyata itu benar adanya. Di sini Nona Xian dia pun merepet layaknya seorang istri, seorang wanita. Dia pun merepet kepada Lee Shogi karena Lee Shogi telah melakukan aksi yang tidak benar. Lee Shogi, menurutmu apakah yang kau lakukan itu benar? Harusnya kau melakukan hanya 3 gerakan, tapi kenapa kau malah melakukan sebuah serangan counter? Apakah kau tidak peduli dengan kondisimu? Ucap dari Xian yang ngambek marah-marah kepada Lee Shogi. Dan untuk Lee Shogi, dia pun hanya dapat mencoba untuk dapat membujuk bininya agar enggak ngamuk-ngamuk lagi. Maafkan aku terlalu ya, Lee Shogi dia pun mencoba untuk membujuk istrinya. Tapi di sini untuk Nona Xian dia pun terus merepet kepada Lee Shogi karena memang apa yang dilakukan oleh Lee Shogi itu sungguh sangat berbahaya. Tapi di sini Lee Shogi dia pun mengatakan apa yang dia lakukan itu semua demi Nona Xian, yang membuat Xian dia pun kesemsem.
Apalagi di sini Lee Shogi dia juga mengatakan semua yang dia lakukan itu uhnya untuk Nona Xian dan dia tidak mau Nona Xian itu malu memiliki kekasih lelaki yang tidak berguna seperti dirinya. Maka dari itulah dia pun ingin menunjukkan semua yang bisa dia lakukan. Dan itu jelas membuat Nona Xian pada akhirnya dia pun ya malu-malu kucing setelah dia mendengar apa yang diucapkan oleh Lee Shogi. Tapi di sini untuk Lee Shogi sendiri dia juga berujar, aku tidak menyangka kalau ternyata saintis dia memiliki metode yang seperti itu. Hanya dengan lambaian jarinya saja semua lukaku langsung sembuh, ucap dari Lee Shogi. Tapi di sini tak lama setelahnya kini Qian dia pun datang. Namun setelah Qian datang di sini Lee Shogi dia pun langsung bertanya kepada Qian, kau datang tepat waktu. Apakah kau telah memberitahukan kepada saintis tentang situasi dari Heavenly Secret Tower? Tanya dari Lee Shogi. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Qian. Yosh, tentu saja. Sebelumnya aku telah mengatakan tentang Secret Tower itu, ucap dari Lee Shogi. Lantas apa respon dari Sain? Ucap dari Lee Shogi. Dia nggak banyak ngomong apa-apa sih. Sambut dari Qian. Di sini Qian pun mengatakan kalau saintis nggak ngasih respon apapun yang membuat Lee Shogi jadi bingung. Benarkah? Iya, ucap dari Qian. Memang sebelumnya ketika dia bertanya kepada saintis hanya doang. Karena dia membayangkan tentang Lee Shogi yang sebelumnya bersama dengan Nona Xian. Dan itu membuat Qian dia pun bingung dengan harus berkata apa. Gak mungkin kan dia mengatakan kalau sebelumnya dia ngintip Lee Shogi sama Xian ketika mereka sedang memadu kasih. Jadi bingung dia mau ngomong apa. Dan itu membuat Lee Shogi saintis, apakah dia mengetahui identitas dari Master Menara? Ucap dari Lee Shogi. Tapi di sini ketika Lee Shogi bertanya, di sini Xian pun jadi bingung. Dia pun bingung harus jawab apa karena sebelumnya dia nggak sempat bertanya tentang itu karena dia sebelumnya terlalu asik melihat Lee Shogi dan juga Nona Xian bibinya ini memadu kasih dan itu membuatnya lupa untuk bertanya tentang hal itu dan itu membuatnya pun bingung harus jawab apa. Dia takut kalau dia menjawab, kalau dia lupa itu akan membuat Lee Shogi marah. Tapi jika aku mengatakan kalau Master tidak mengatakan apapun, aku takut itu akan membuat Master Lu dia tidak menyukaiku lagi dan itu membuat Xian dia pun bingung harus berkata apa. Yang pada akhirnya dia pun jujur kalau dia lupa untuk bertanya tentang hal itu kepada saintis yang membuat Qian mendapatkan tatapan yang tidak menyenangkan dari mereka berdua yang membuat Qian ya pun sesuai dengan apa yang dia pikirkan kalau sebelumnya pasti Lee Shogi bakal menatapnya dengan tatapan yang tidak menyenangkan dan itu membuatnya frustasi. Tapi di sini untuk Lee Shogi, sudahlah, biar sajalah. Dan untuk masa depan tolong jangan lupakan hal-hal seperti itu lagi atau izinkanlah aku untuk dapat bertemu dengan saintis. Ucap dari Lee Shogi yang membuat Qian dia pun senang kalau Lee Shogi ternyata enggak marah kalau dia lupa untuk memberitahukan tentang hal itu kepada masternya. Tapi untuk Lee Shogi tentunya dia sebenarnya ingin bertemu dengan saintis karena mau bagaimanapun saintis dia ada di level yang sama dengan Sofragan. Dan bagaimana mungkin aku akan melewatkan sebuah kesempatan untuk mendapatkan sebuah bimbingan dari mereka yang ada di rank 8 puncak. Bahkan ketika aku nanti kembali ke Kingzhou, aku ingin bertemu juga dengan Yue. Dan aku ingin mengatakan kepada Yue kalau aku ingin bertemu dengan Sofragan. Siapa tahu Sofragan mau. Ucap dari Lee Shogi. Tanpa dia sadari kalau ternyata Sofragan sendiri aja udah datang ke Sektemo hanya untuk bertemu dengan Lee Shogi. Tapi Lee Shogi-nya nggak ada cuy. Waduh. Sedangkan di Sektemo sendiri saat ini, murid-murid dari Sektemo mereka sedang melakukan sebuah kultivasi pelatihan di bawah bimbingan dari Pak Tuaji dan juga Sofragan. Di mana Pak Tuaji dia juga berujar, Dongli, kakak seniorku ini dia memang tidak secerdas diriku dalam hal memberikan sebuah pelajaran. Tapi tidak semua orang dapat mendapatkan kesempatan berkat dari saudara seniorku ini. Maka darilah kalian semua harus mendengarkan baik-baik ajaran yang diberikan oleh saudara seniorku. Dan asal kalian tahu, meskipun Yue dia adalah murid langsung dari kakak seniorku, tapi dia hanya mendapatkan 3 pelajaran saja dalam 1 tahun loh. Ucap dari Pak Tuaji yang membuat murid-murid dari Sektemo tentunya mereka pun sungguh sangat antusias ketika mereka akan mendapatkan sebuah bimbingan dari Sofragan. Dan itu adalah hal yang sungguh sangat luar biasa karena muridnya intinya saja hanya mendapatkan 3 kali bimbingan dalam 1 tahun, tapi mereka yang bukan muridnya mendapatkan bimbingannya dan itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Dan untuk Pak Tua Sofragan
dia pun melakukan ini semua karena memang mau nggak mau. Karena kalau dia menolak, Patu Haji bakal ngamuk-ngamuk. Jadi dia nggak punya pilihan lain untuk mengajari murid-murid dari sekte Mo ini daripada Patu Haji ngamuk. Jadi ya sudahlah. Selain itu juga di sini Sofragan dia juga menyadari kalau ada yang tidak beres dengan murid-murid yang berasal dari sekte Mo ini. Setelah aku beberapa kali mengajari mereka, aku menyadari kalau semua murid-murid yang ada di tempat ini mereka tidak ada yang normal. Ucap dari Sofragan. Pertama dari bocah hating ini. Dia sungguh sangat aneh. Tidak peduli seberapa banyak aku mengajarinya, dia tetap tidak memberikan sebuah kemajuan apapun. Bahkan pelajaran yang aku berikan seperti seolah-olah aku melempar sebuah batu ke dalam sebuah laut. Mental, kagak pengaruh. Tapi bagaimana bisa dia mencapai rank keempat? Dan aku juga ingin tahu apa yang dilakukan oleh Lushogi kepada dirinya hingga membuatnya mencapai rank 4. Ucap dari Sofragan yang bingung dengan metode apa yang digunakan oleh Lushogi untuk dapat membimbing hating. Karena dia latih aja hating nggak mampu. Dia nggak mampu latih hating maksudnya. Sedangkan untuk Xiaoqiu, anak kecil ini dia juga sungguh sangat menarik. Dia secara alami sangat berbakat dan juga memahami setiap ajaranku dengan sangat cepat. Aura keberuntungannya juga tidak tipis sama sekali, cukup tebal. Dia dapat menggabungkan semua sifat itu dan sepertinya Xiaoqiu, dia pasti akan menjadi pilar utama yang ada di sekte Mo di masa depan. Ucap dari Sofragan yang cukup kagum dengan gadis kecil ini. Dan untuk Luo Bing, gadis ini segala sesuatu tentang dirinya hanya sedikit lebih baik daripada murid-murid biasa. Hanya saja gadis ini sesekali dia memancarkan kekuatan pesona yang sangat-sangat misterius. Gadis ini juga penuh dengan misteri. Ucap dari Sofragan yang menyadari kalau Luo Bing juga sama, unik, aneh, dan tidak normal. Begitu juga dengan Meng Dongfang. Dan untuk anak ini pada akhirnya dia memiliki sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa besar. Tapi sepertinya dia baru saja akan menyerap semua keberuntungan yang dia miliki. Bagaimanapun juga, aku adalah orang yang paling beruntung di Kingzhou. Melihat perkembangan dari anak ini, ucap dari Sofragan. Tapi di sini Sofragan dia juga ternotis ketika Meng Dongfang tiba-tiba aja dia memancarkan energi yang tidak terkendali yang membuat tubuhnya tiba-tiba saja membutuhkan seteguk esensi, memancarkan energi yang luar biasa yang membuat sini Sofragan dia pun tahu kalau ada yang tidak beres dan itu membuatnya berucap, tunggu semuanya, mundur sebentar, berikan aku sedikit ruang. Ucap dari Sofragan. Sepertinya anak ini dia sedang mencoba mengambil keberuntungan yang ada di dalam tubuhnya dan aku akan mencoba untuk dapat melindunginya. Ucap dari Sofragan. Maka dari kini Sofragan dia pun langsung membangun sebuah barrier pelindung untuk dapat membantu Meng Dongfang melakukan sebuah penerobosan. Dan melihat apa yang dilakukan oleh Sofragan tentunya menakutkan dan itu membuat Dongli dia pun agak sedikit khawatir. Tapi di sini untuk Patu Haji mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena semua akan baik-baik saja. Mengingat yang akan membantu Meng Dongfang adalah orang terkuat yang ada di Kingzhou. Nah, memang saat ini barrier yang dibangun oleh Sofragan saja dapat diterobos dengan energi yang dilepaskan oleh Meng Dongfang. Tapi di sini dengan bantuan dari Sofragan, di sini tentunya Sofragan dapat membantu Meng Dongfang. Tapi di sini Sofragan dia juga merasakan kalau ada yang aneh dengan bocah ini. Keberuntungan langit dan juga bumi ada di dalam tubuh anak ini. Bagaimana mungkin anak ini dia sangat luar biasa? Apakah dia di masa depan akan menjadi human Sofragan? Ucap dari patua ini yang cukup kagum dengan Meng Dongfang. Tapi di sini, baiklah aku akan membantunya dulu. Ucap dari Sofragan dan ketika dia menyentuh bocah ini tiba-tiba aja Meng Dongfang, dia memancarkan energi yang luar biasa. Bahkan dia juga mulai menarik energi spiritual yang dimiliki oleh Sofragan yang membuat Sofragan dia juga cukup terkejut. Wow, anak ini dia menyerap energi spiritual milikku. Ucap dari Sofragan karena memang dalam sekejap tiba-tiba aja Meng Dongfang dia pun menyerap semua energi yang dimiliki oleh Sofragan dan dia juga menjadi lebih kuat dan dia melakukan sebuah penerobosan dan tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka yang menyaksikannya. Tapi memang dengan bantuan dari Sofragan, Meng Dongfang pada akhirnya kondisinya dapat kembali stabil. Keberuntungan yang sangat luar biasa. Anak ini benar-benar luar biasa. Ucap dari Sofragan. Dan untuk Meng Dongfang sendiri saat ini, dia telah menerobos ke rank 3 dalam sekejap. Dan ternyata keberuntungannya ada di 10, di level 10. Gila, yang artinya dia sangat-sangat beruntung. Dan untuk Lushogi sendiri saat ini ketika Meng Dongfang telah melakukan sebuah penerobosan, dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem. Notifikasi sistem. Dan ternyata saat ini sistem telah mengkonfirmasi kalau Lushogi dapat meningkatkan status dari sekte Mo yang ada di level 8 naik ke level 7. Yang artinya,
Mari kita naikkan level dari sekte Mo. Ucap dari Lee Shogi yang membuat kini langit yang ada di sekitaran dari sekte Mo langsung bergejolak. Yang artinya sekte Mo akan melakukan sebuah penerobosan level. Sekte akan naik ke level 7 ya. Dan itu jelas membuat energi spiritual terpancarkan di sekitaran dari sekte Mo. Boom. Dan hal itu juga tentunya disadari oleh para player-player yang ada di sekitaran tempat ini. Dan mereka semua senang. Mereka semua pun senang ketika sekte mereka naik ke level 7. Naik ke level 7 dalam waktu singkat, dan itu jelas membuat mereka semua sungguh sangat antusias. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Bye, thank you.